Aksi curanmor di halaman kantor Balai Kota Semarang terekam CCTV. ...158 rumah di Kendal mendapatkan bantuan sambungan listrik murah. TPA Sukoharjo diprediksi 2 hingga 3 tahun lagi akan overload. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi 7 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, Polda Jawa Tengah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Reserse Kriminal Polri dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan atau Bankeu Provinsi Jawa Tengah untuk desa di 3 kabupaten. Keterlibatan unsur dari luar institusi Polri sebagai langkah keterbukaan dalam penyelidikan. Direktorat Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Jawa Tengah kembali menggelar upaya pemeriksaan terhadap Kades di 3 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten. Pemeriksaan dilakukan dalam dugaan kasus korupsi dana aspirasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan infrastruktur dengan anggaran sekitar 1,7 triliun dari tahun 2020 hingga 2022. Dalam pengembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat, Direktorat Kriminal Khusus telah memeriksa 15 saksi. Penyelidikan serta pemeriksaan juga mengajak unsur dari Bawaslu, Inspektorat Provinsi, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, serta dari tim Tipikor Mabes Polri. Keterlibatan unsur dari luar institusi Polri sebagai langkah dalam keterbukaan penyelidikan yang diduga dihembuskan unsur politis oleh beberapa pihak. Total bantuan provinsi ini bervariasi dari 1 tahun, diantaranya sekitar 1 sampai 2 triliun bervariasi. Selama 3 tahun dari 2020 sampai 2022 ya? Ya. Sebanyak itu Pak ya? Ya. Untuk 3 kabupaten atau semuanya Pak? Untuk 3 kabupaten. Seluruh kabupaten di wilayah. Untuk seluruh kabupaten di wilayah. Dari 15 orang termasuk 2 kepala desa yang diperiksa, penyidik masih belum bisa menetapkan tersangka maupun nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor atau curanmor terjadi di halaman Balai Kota Semarang terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik anggota Satpol PP yang terparkir di depan pos penjagaan. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mondar-mandir di halaman depan Balai Kota Semarang seorang diri. Sebelum menuju sasaran, pelaku sempat melihat isi dalam mobil yang terparkir melalui kaca, kemudian berjalan mengarah ke sepeda motor. Melihat kondisi sepi dan kunci motor tergantung pada kunci pos penjagaan, pelaku kemudian mengambil dan membawa lari sepeda motor milik anggota Satpol PP Kota Semarang yang sedang piket jaga. Anggota dari Polsek Semarang yang datang di lokasi kejadian langsung melakukan pemeriksaan termasuk mengecek CCTV. Kalau Minggu katanya yang buka cuma 1 pintunya, karena keteledoran daripada korban, kunci yang jadi satu dengan kunci ruangan ini masih menggantung di anak kunci, sehingga pelaku dengan luasa mengambil kunci tersebut dan akhirnya mengambil kendaraan yang ada di luar. Karena korban menurut video yang kami dapat, korban tidak ada di dalam ruangan pada saat itu. Aksi curanmor di area Balai Kota Semarang ini baru pertama kalinya. Polisi menghimbau pegawai dan tamu Balai Kota tetap waspada dalam memarkir sepeda motornya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan bermodalkan rekaman video CCTV yang didapat.
Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, harga ikan di Pelabuhan Tasik Agung Rembang turun drastis, di mana yang semula harga ikan satu basketnya Rp300.000, kini hanya tinggal Rp150.000 per satu basket. Dua bulan sudah harga ikan di TPI Tasik Agung Rembang mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat para nelayan dan pedagang ikan resah. Mereka menyebut anjloknya harga ikan dikarenakan kendala dalam ekspor ikan. Mereka menduga ekspor tak lancar sebab bersamaan dengan pengambilan ikan oleh pabrik yang berkurang. Mas Rurun, salah seorang nelayan dan pedagang di TPI Rembang, mengatakan bahwasannya saat ini harga ikan menurun drastis. Turunnya harga ikan sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Harga masih sudah turun, terutama yang udang. Jenisnya apa saja Pak yang turun? Jenis kerincing, jenis gemang, seret. Turunnya sampai berapa Pak? Turun. Sampai berapa Pak turunnya Pak? Turunnya sampai 5.000, 4.000 per kilonya. Kalau untuk nelayan sendiri itu bisa balik modal apa enggak Pak dengan penurunan itu Pak? Nah, nelayan balik modal Mas, tetap balik modal, tapi yo anak buah itu yang bagiannya agak sedikit. Hal senada diungkapkan salah satu pedagang ikan sakur, bahkan untuk saat ini harga ikan mengalami penurunan yang lebih parah. Semakin melonjak, harga malah tambah turun. Itu disebabkan apa Pak? Penurunannya disebabkan apa? Penurunannya disebabkan ekspor tidak berjalan dengan lancar. Itu sudah berlaku berapa hari? Sudah 2 bulan ini. Untuk menyiasati harga turun? Ya kalau menyiasati harga turun ya kita harus tidak kerja Pak. Keadaan saat ini membuat nelayan enggan mencari ikan dikarenakan harga ikan menurun. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengunjung keluhkan ruangan Museum Kartini panas. Berita selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih,
Ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Masih bersama kami di Jateng hari ini, pemirsa. Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata edukasi dan sejarah yakni Museum Kartini. Sayangnya, kini pengunjung mengeluhkan tidak adanya pendingin ruangan sehingga pengunjung tidak bisa berlama-lama di dalam museum. Museum Kartini Rembang yang terletak di sebelah kantor Dinas Budaya dan Pariwisata sekilas tampak indah dengan tampilan bangunan khas zaman dulu. Bahkan museum tersebut dipercaya dulunya adalah rumah asli Kartini. Namun kini banyak wisatawan yang mengeluhkan ketidaknyamanan ketika mengunjungi museum tersebut lantaran tidak adanya pendingin ruangan berupa AC ataupun kipas angin. Nana selaku kasih Museum Kartini mengatakan ruangan Museum Kartini saat ini sudah bagus, di mana sudah tertata dengan rapi dan bagus. Dirinya pun mengakui karena belum adanya AC atau kipas membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Nyaman, masuk ke sini juga tidak gelap, lebih terang. Yang kurang adalah AC-nya. Karena penyejuk ruangan itu membuat pengunjung lebih kerasan. Jadi di sini itu kalau dijelaskan itu tidak kayak buru-buru. Saya yang menjelaskan aja tadi kan pengennya tuh cepat keluar, ungkep soalnya. Padahal kalau namanya masuk museum itu bisa berjam-jam loh Mas. Satu koleksi aja kita menjelaskan itu bisa sampai 1 jam. Tapi karena kondisi ungkep di dalam atau panas di dalam itu menyebabkan nggak nyaman gitu loh. Terkait banyaknya keluhan dari pengunjung, pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan fasilitas terbaik terhadap Museum Kartini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup DLH Pati berencana mengusulkan pembuatan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah baru di 2 kecamatan. Usulan ini menyusul diprediksinya 2 tahun lagi TPA Sukoharjo, Kecamatan Margorejo overload atau kelebihan muatan. Mengatasi permasalahan tersebut, DLH Pati berencana membuka TPS 3R. Kecamatan Pucak Wangi dan Tambak Romo menjadi 2 wilayah yang diajukan DLH untuk dibangun TPA. Hal ini menyusul TPA Sukoharjo diprediksi dalam waktu 2 hingga 3 tahun akan overload lantaran setiap hari menerima 167 ton sampah. Kepala Bidang Kebersihan Persampahan dan Pertamanan DLH Pati, Hendri Setiawan menuturkan, saat ini tidak ada aturan yang memperbolehkan membangun TPA baru. Namun demikian, menurut Hendri, terdapat alternatif lain yakni membangun TPS 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Kerjasama dengan Perhutani yang lokasinya itu kami dapat di sekitaran Pucak Wangi. Pucak Wangi sama Tambak Romo. Tapi itu pun kemungkinan nanti terkendala terkait dengan jarak. Nah, nanti metodenya apakah itu kita modelnya jemput bola ke masyarakat, sampah yang ada di TPS itu kita ambil, kita buang ke TPA, atau masyarakat yang mengirim ke sana. Nah, itu nanti metodenya kita pikirkan kembali. Tapi yang paling jelas itu bahwa jarak itu mempengaruhi. Untuk membangun TPA baru tersebut, Hendri menyebut harus melalui beberapa proses.
antara lain mengajukan izin ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW. Selain itu, DLH juga harus mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan, studi kelayakan, dan desain teknis. Meski terkendala jarak, pihaknya berharap ke depan di TPA di wilayah Pucak Wangi dapat berkembang sehingga membangun TPS 3R yang diproyeksikan berumur panjang bisa berfungsi secara optimal. Diinformasikan selain di TPA Sukoharjo, Pati memiliki 2 TPA yakni TPA Sampok di Kecamatan Gunung Wungkal dan TPA Ploso Jenar di Kecamatan Juwana. Kedua TPA tersebut kondisinya telah penuh. Berdasarkan data dari DLH, tercatat secara keseluruhan sampah yang dihasilkan masyarakat Pati sebanyak 400 ton setiap hari. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menyebut perlu adanya sinergisitas antara desa dan pemerintah kabupaten terkait anggaran kebencanaan. Martinus menyebut anggaran kebencanaan tidak tergantung dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun BPBS saja. Pihaknya berharap kepada kepala desa yang berpotensi rawan bencana agar menganggarkan dana kebencanaan melalui APBDes, sehingga harapannya bencana dapat tertangani. Di dalam APBDes-nya itu harus tetap dianggarkan untuk kebencanaan. Itu harus. Kita tidak usah berbicara kewenangan, karena bencana itu tidak ada sekatnya, tidak mengenal kewenangan dia itu. Tetapi kalau nanti misalnya pemerintah desa punya tujuan mencadangkan untuk kegiatan penanganan darurat bencana, kemudian pemerintah kabupaten lewat BPT juga ada, kemudian Balai Besar Wilayah Sungai itu juga ada, kan lebih enak, lebih cepat, mana yang lebih mudah digunakan untuk penanganan itu. Kemudian nanti dipadukan sehingga sesuatu yang berat itu akan bisa menjadi lebih ringan ketika semua tingkatan pemerintahan itu bersinergi. Martinus juga berharap adanya kepedulian terhadap lingkungan baik di kawasan Pegunungan Kendeng maupun di wilayah rawan bencana. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinbudpar Brebes meminta semua pengelola tempat wisata harus menyertakan asuransi pada tiket masuk. Hal ini untuk mengurangi risiko kecelakaan di kawasan tempat wisata saat memasuki musim hujan di momen libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kepala Dinbudpar Brebes, Rafiq Qaidul Azam mengatakan pada momen liburan Nataru tahun ini pihaknya memberi perhatian khusus terhadap tempat-tempat wisata yang ramai dikunjungi. Dinbudpar juga menekankan agar pengelola maupun para pedagang di lokasi wisata ramah terhadap pengunjung. Saat musim hujan, tempat wisata di daerah gunung berisiko kecelakaan air diminta memberikan asuransi sehingga para pengunjung merasa aman dan nyaman. Dinbudpar melibatkan kepolisian, tenaga kesehatan, relawan hingga PMI dan tim SAR untuk keamanan pengunjung. Mereka akan bertugas di titik-titik tempat wisata yang rawan kecelakaan. Rafiq menuturkan di Brebes terdapat sekitar 52 daerah tujuan wisata. Itu antara lain yang kita siapkan, mudah-mudahan sih tidak terjadi apapun, ya kita selamat sampai selesainya event atau libur Natal Tahun Baru. Itu tiket diasuransikan, Pak? Ya, semua tiket harus berasuransi. Ini saya mewajibkan karena mohon maaf bukan berarti kita mencari hal ini, tapi semua harus berasuransi. Karena itu memberikan jaminan kepada para pengunjung. Ya, apapun itulah kita berikan jaminan keselamatan, kenyamanan. Prinsipnya pengelola wisata itu hospitality. Dinbudpar menghimbau kepada seluruh pengunjung untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada terhadap cuaca ekstrim. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Grobogan mengumpulkan beberapa stakeholder yang tergabung dalam gugus tugas pengawasan konten internet menjelang pemilu 2024. Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet terdiri dari Polres, alumni P2P atau Pendidikan Pengawasan Partisipatif, dan dari Diskominfo Grobogan.
Stakeholder tersebut kemudian berkolaborasi dalam hal pengawasan informasi hoaks di media sosial yang memungkinkan ditemukan jelang pemilu. Bawaslu berharap mereka bisa melaporkan jika ada berita hoaks melalui posko aduan yang sudah dibuka. Kami berharap nanti dari beberapa stakeholder atau kemudian dari seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan bisa melaporkan jika mana ditemukan ada berita hoaks melalui posko aduan yang sudah dibuka oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Pasan udara kami di dunia maya ini kami lakukan. Bawaslu Kabupaten Grobogan juga membuat tim fasilitasi berkaitan dengan ini, khususnya di masa tahapan pengawasan kampanye ya. Tetapi sampai sejauh ini satu belum ada aduan dari masyarakat atau kemudian yang kedua belum ada temuan dari Bawaslu atau tim fasilitasi itu sendiri. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Sebanyak 158 rumah di Kendal mendapatkan bantuan sambungan listrik murah untuk keluarga tidak mampu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023. Penerimaan bantuan sambungan listrik tersebut berada di 13 desa dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Patean, Pageruyung, Sukorejo, Weleri, dan Ringinaro. Penandatanganan berita acara serah terima bansos sambungan listrik murah di Kabupaten Kendal dilakukan di Gedung Abdi Praja Kendal. Penandatanganan berita acara diwakili oleh masing-masing kepala desa. Kepala Seksi Energi Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah, Yan Herwindo Erita mengatakan bantuan sosial sambungan listrik yang dipasang sebesar 450 volt ampere diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu. Syaratnya penerima harus berdomisili di Jawa Tengah, rumah dan tanah yang ditempati harus milik sendiri dan belum memiliki KWH meter di rumahnya. Penerima juga harus masuk dalam DTKS di Kementerian Sosial dan masuk database PT PLN. Prosesnya calon penerima harus mengajukan terlebih dahulu melalui pemerintah desa. Untuk program tahun 2024 mendatang masih terus berlanjut dan kuota untuk Kabupaten Kendal sekitar 100 titik. Pengajuan paling lambat tanggal 15 Desember mendatang. Pasalnya pemasangan sambungan akan dilakukan pada Februari 2024. Dan dia juga harus masuk dalam database BDT-nya PT PLN. Jadi itu syaratnya. Untuk Kabupaten Kendal itu ada 158 titik sambungan yang sudah kami realisasikan. Karena kan program ini adalah program yang terus berjalan di setiap tahunnya. Dan selama masih ada warga miskin yang belum dapat sambungan listrik, pasti program ini masih tetap ada, insya Allah. Sekretaris Baperlitbang Kendal, Sabto Setiawan berharap bantuan sambungan listrik bersubsidi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sambungan listrik ini sangat bermanfaat karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dan saya yakin kegiatan itu pasti bermanfaat karena itu merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Dan harapan saya nanti di tahun 2024 akan lebih banyak lagi yang menerima manfaat itu yang program dari ESDM provinsi ini. Jadi akan mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat sehingga harapan kami itu jumlah orang miskin di Kabupaten Kendal bisa menurun lagi karena ini memang menjadi PR yang cukup lumayan ini untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal. Sabto berharap di tahun depan agar lebih banyak lagi penerima manfaat program bantuan sambungan listrik ini sehingga bisa mengurangi beban pengeluaran. Dengan demikian bisa mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Paguyuban Pati Lebih Maju atau PLM mendatangi kediaman Teguh Prasetyo yang mengalami sakit pada kakinya hingga tidak bisa berjalan. Kedatangan Paguyuban ini menyalurkan donasi untuk meringankan beban Teguh. Paguyuban PLM Kamis pagi mendatangi kediaman Teguh Prasetyo di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana Pati. Siswa kelas 3 SD yang kini menderita sakit pada kakinya. Kedatangan PLM disambut oleh Sarinah Ibunda Teguh Prasetyo. Diwakili oleh Ketua Paguyuban PLM Dening Hasanah dan rekan menyalurkan donasi kepada Teguh agar bisa pulih kembali. Donasi tujuan kita ke sini kami dari Paguyuban Pati Lebih Maju, kita hari ini datang ke Desa Growong, Kecamatan Juwana, ke rumah adik Teguh, sudah menyampaikan amanah donasi dari saudaraku semua anggota grup Pati Lebih Maju, dan insya Allah amanah buat pengobatan adik Teguh. Donasi tersebut merupakan iuran para anggota. Sementara itu, Sarinah Ibunda Teguh Prasetyo menyampaikan terima kasih kepada para donatur. Harapannya dengan bantuan ini Teguh bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Jodoke matur nuwun nggih bantuane saking sedaya. Nggih saking sedaya nggih matur nuwun sedaya kula kita sehat terus kewarasan rezekine kathah.
Rencananya hari Jumat Teguh akan dibawa ke RSUP Karyadi Semarang untuk menjalani perawatan. Tim Liputan Lingkar TV. Pemirsa, Lazisnu MWCNU Juwana terjunkan mobil layanan umat untuk bantu pengobatan Teguh Prasetyo yang mengalami sakit pada kaki sehingga tidak bisa berdiri dan berjalan. Mendengar kisah Teguh Prasetyo, anak sekolah dasar asal Growong Kidul yang kakinya tak bisa diluruskan dan berdiri, memantik PCNU Pati untuk menyalurkan tangan untuk meringankan beban Teguh Prasetyo. Abdul Manan selaku Ketua Tanfisiah MWCNU Kecamatan Juwana menyiapkan mobil layanan umat NU untuk mengantarkan Teguh Prasetyo untuk berobat ke Pati maupun Semarang. GG mengaku baru mengetahui kisah Teguh Prasetyo Rabu kemarin setelah sebelumnya dari 7 pengurus ranting NU telah memberikan donasi ketika ayah dari Teguh Prasetyo meninggal dunia. Insya Allah, kalau untuk kontrol atau mungkin ke rumah sakit baik nanti di Pati maupun di Semarang, insya Allah MLU Lazisnu MWCNU Juwana siap untuk mengantar Mas Teguh. Sebelumnya sudah istilahnya menangani permasalahan tersebut atau seperti apa, Bapak? Ya, info dari pengurus ranting yang kemarin itu adalah bapaknya yang meninggal. Dari sosial sudah ada kontribusi lah untuk membantu meringankan beban keluarganya. Cuman untuk yang putranya nanti akan kita lanjuti bersama-sama dengan Lazisnu MWCNU Juwana. Pihaknya menuturkan armada yang baru setengah bulan ini diperuntukkan untuk membantu meringankan masyarakat seperti mengantar berobat, kontrol ke wilayah Kabupaten, Karasidenan, Semarang, dan Solo. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebelum Jateng hari ini berakhir, berikut rangkuman berita dalam Flash News CHI berikut ini. Polda Jawa Tengah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Reserse Kriminal Polri dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan atau Banko Provinsi Jawa Tengah untuk desa di 3 kabupaten. Keterlibatan unsur dari luar institusi Polri sebagai langkah keterbukaan dalam penyelidikan. Harga ikan di Pelabuhan Tasik Agung Rembang turun drastis, di mana yang semula harga ikan satu basketnya Rp300.000, kini hanya tinggal Rp150.000 per satu basket. Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata edukasi dan sejarah yakni Museum Kartini. Sayangnya, kini pengunjung mengeluhkan tidak adanya pendingin ruangan, sehingga pengunjung tidak bisa berlama-lama di dalam museum. Rangkuman berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jateng hari ini. Pemirsa, berita-berita Jateng hari ini dapat Anda akses kembali di channel YouTube, TikTok, dan Instagram kami Lingkar TV. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.